Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus pernah menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang miskin, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam kehidupan nyata, jarang sekali orang yang bercita-cita menjadi orang miskin. Yang ingin menjadi kaya banyak sekali. Kenapa demikian? Karena orang berpikir bahwa kekayaan merupakan jaminan kebahagiaan. Dengan kekayaan, seseorang tidak perlu mikir biaya kehidupan sehari-hari, tidak perlu mikir biaya sekolah anak, tidak perlu mikir biaya kalau jatuh sakit, bahkan apa saja yang diinginkan dengan kekayaan bisa terpenuhi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Buktinya banyak orang kaya yang bunuh diri karena sebenarnya kekayaan yang mereka miliki tidak membuat mereka bahagia. Memang harus diakui bahwa orang kaya dapat menikmati segala nikmatnya dunia ini. Tetapi untuk kerajaan surga tidak. Seperti di dalam Matius tadi yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tentunya cukup mengejutkan para pendengarnya. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit pada saat itu, justru ia menegaskan bukan orang kaya yang mempunyai kerajaan surga, tetapi orang miskin. Pertanyaannya, apakah artinya untuk masuk kerajaan surga harus miskin? Iya, harus miskin. Tetapi miskin yang dimaksudkan di sini adalah bukan kemiskinan secara materi, tetapi miskin secara rohani. Orang yang miskin secara rohani adalah orang yang menyadari akan kenyataan diri sendiri secara benar, bahwa di hadapan Tuhan kita tidak punya apa-apa. Kesadaran akan miskin di hadapan Allah adalah awal dari pertobatan seseorang. Sebaliknya, orang yang sombong, orang yang kaya, orang yang merasa dirinya hebat dan sebagainya, sering kali sulit untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kegagalan orang Farisi di mata Yesus karena mereka tidak menyadari siapakah mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Contoh, dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 sampai 14, yaitu orang Farisi dan orang pemungut cukai. Yang pertama, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Sementara orang yang satunya, yaitu pemungut cukai, berdoa demikian. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, "Aku berkata kepadamu, orang ini," yaitu pemungut cukai, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah." Dan orang Farisi yang pertama itu tidak. Mengapa demikian? Karena orang seperti ini tidak akan berusaha masuk kerajaan surga dengan usahanya sendiri, tetapi dia akan mengemis pengampunan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasakan dirinya baik, lumayan baik, akan berusaha masuk surga dengan usahanya, atau berusaha masuk surga dengan perbuatannya sendiri. Dan ini tidak mungkin akan berhasil. Karena kitab suci memang tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan karena perbuatan baik. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari tidak memiliki apa-apa sehingga merasa tidak layak dan tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga hidupnya sangat bergantung pada pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita berbahagia. Karena dengan demikian kita memiliki jalan masuk, memperoleh anugerah Tuhan, dan mengalami berkat-berkat-Nya. Tuhan berkati.